Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Selalu sehat, 3M. 4 malah harusnya ya. Dengan jaga-jaga iman. Jadi jangan hanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi jaga iman kamu juga, jaga motivasi kamu juga, terutama motivasi belajar ya. Dan sehat itu yang paling utama untuk kita semua. Sebab tanpa kesehatan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Segala yang kita inginkan tidak bisa terlaksana, tidak bisa dilakukan, ya kan? Nah, untuk kali ini Ibu akan membicarakan satu topik baru, yaitu tentang PMS. Biasanya Ibu selalu memberikan materi ini secara terpisah antara siswa putra dan siswa putri. Namun kondisi saat ini seperti ini, kita tidak tatap muka, jadi Ibu akan membahas ini secara keseluruhan, secara umum, tidak terlalu detail, tidak ada foto-fotonya juga sebagai contoh ya. Itu harap dimaklumi saja sama kalian ya. Oke, kita bahas tentang penyakit menular seksual. Ingat, kalau Anda mendengar kata seksual, pola pikir Anda jangan negatif ya. Ini kita lihat dari sudut pandang ilmu, bahwa kamu harus tahu, kamu sekarang sudah menjelang dewasa ya. Secara biologis fisik kamu sudah berkembang, dan hal-hal yang menyangkut dengan seksual itu, hormon dan sebagainya itu sudah muncul pada diri Anda. Jadi Anda harus tahu tentang hal ini ya. Selanjutnya kita akan lihat apa sih PMS. PMS itu adalah infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Infeksi, penyebaran ya, penyebaran infeksi ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, baik secara oral, atau oral kan ya, secara vaginal seperti layaknya biasanya, maupun secara anal dubur ya. Itu penyimpangan seksual seperti pada kaum gay yang gitu-gitu ya, pada laki-laki kalau gay ya. Kalau perempuan itu kan apa? Tahu nggak kalau yang perempuan apa? Nah, tahu pasti kan? Oke. Yang selanjutnya kita bahas bagaimana sebetulnya yang terjadi pada penyebarannya. Penyebarannya itu bisa melalui darah. Contoh, kalau kamu luka, kebetulan ada teman kamu juga, kamu kecelakaan dengan teman misalnya, lalu keluar darah, teman kamu keluar darah, kamu keluar darah, saling pegangan dan saling darah bercampur, kalian tidak tahu teman kalian tuh punya penyakit PMS, sehingga itu bisa menular tanpa kalian tahu ya. Lalu kalau dari hubungan seksual jelas dari sperma ya, dari sperma atau cairan vagina juga sama ya. Lalu cairan tubuh yang lain. Apa ini cairan tubuh yang lain? Nah, kalau penyakit menular seksual itu tidak pada alat alat kelamin saja. Itu bisa juga timbulnya dengan ada infeksi mata, gangguan penglihatan, ada infeksi pada kulit dan sebagainya. Kalau ada cairan-cairan tubuh yang dampak dari infeksi itu, cairan tubuhnya itu juga bisa menular pada orang lain kalau tanpa sengaja kena dengan kita ya. Dan pemakaian jarum suntik yang bergantian ini biasanya pada orang-orang yang jangkis ya, yang pecandu narkotika, yang jarum suntiknya suka tukeran gantian biar irit barangkali ya. Jarum suntik kan harus dibeli. Nah, dia gantian, dan kalau salah satu sudah kena, yang lain juga pada pasti kena. Nah, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Selanjutnya setelah penyebaran kita akan lihat bagaimana apa saja macam-macam PMS ya. Pertama adalah penyakit sifilis. Mungkin kamu pernah dengar ya.
Cuman detailnya, fotonya nanti deh kalau kita ketemu, saya akan perlihatkan pada Anda ya. Lalu gonorrhea, chlamydia, banyaknya pada wanita. Chlamydia itu, tapi pada laki-laki juga ada. Lalu kutil kelamin. Kutil itu benjolan-benjolan kecil di sekitar kelamin. Bisa satu, bisa banyak, bisa menyebar, bisa menggumpal seperti anggur, itu macam-macam ya. Lalu HIV AIDS, jelas ya. HIV AIDS itu kalau HIV AIDS itu ibu pikir kamu tuh sudah tidak perlu lagi dijelaskan detail. Kayaknya udah pada tahu deh, itu udah lama banget ya. Sekarang udah nggak aneh untuk semua orang. Lalu ada trichomoniasis. Lalu bacterial vaginensis, itu perempuan biasanya yang mengalami, tapi itu menular juga pada laki-laki. Hepatitis B. Nah, kenapa hepatitis B termasuk PMS? Karena dia menularnya melalui darah dan hubungan seksual. Jadi kalau pasangan Anda menderita hepatitis B dan berhubungan seksual dengan Anda, itu nular ke Anda. Dan yang terakhir herpes. Herpes itu ada juga herpes simplex, ada herpes yang karena penyakit menular seksual. Kalau herpes simplex itu ada kelainan kulit, virus, bakteri yang menyebar di kulit, yang menggelembung kayak kalau kamu kena panas itu seperti itu, lalu bercak-bercak gitu ada. Dan itu terasa panas, lalu demam, dan sebagainya. Nah, kalau herpes yang disebabkan oleh penularan penyakit seksual, itu mirip seperti itu, tapi agak lebih luas, ya. Dan gelembung kulit yang terjadi seperti ada cairan di bawah kulit itu biasanya ada di sekitar mulut, ya. Ada sekitar mulut. Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang melakukan hubungan seksual secara oral ya. Nah, selanjutnya ada komplikasi-komplikasi yang akan terasa jika Anda mengalami penyakit seksual. Yang pertama adalah nyeri panggul. Kamu tahu panggul kan ya? Panggul itu di bawah pinggang. Di bawah pinggang itu terasa tiba-tiba nyeri. Datangnya nyeri panggul itu tidak selalu panjang lama gitu, enggak. Tiba-tiba ada hilang, lalu lama enggak, ada lagi, hilang lagi gitu ya, tanpa kamu obatin, tanpa kamu cari tahu sebabnya, itu ada. Tapi semakin lama si nyeri panggul itu timbulnya semakin sering, semakin lama dan semakin nyeri. Itu merupakan tingkat infeksi yang semakin meningkat tanpa kamu sadari ya. Lalu ada komplikasi kehamilan. Maksudnya begini, kalau kamu menderita PMS dari sejak remaja, lalu kamu suatu saat menikah, terutama perempuan ya. Nah, kalaupun itu kamu dapatnya dari suami kamu, itu nanti kehamilan itu akan terganggu. Pertama, bisa menimbulkan kecacatan janin. Bisa janinnya buta, nggak ada matanya, bola matanya nggak ada ya. Atau tuli bisu, atau anggota tubuhnya tidak lengkap, atau ke jantungnya yang tidak sempurna, jantung atau paru-paru atau anggota dalam yang tidak sempurna. Itu adalah salah satu komplikasi yang disebabkan oleh PMS ya. Jadi makanya kalau nyari pasangan kamu harus hati-hati. Sebelum kamu menikah, kamu harus tahu betul dulu orangnya seperti apa, keluarganya bagaimana, gaulnya seperti apa, dan harus ada keterbukaan. Itu demi menjaga nanti turunan kamu yang harus baik ya, sehat terutama ya. Selanjutnya komplikasinya adalah peradangan mata. Seperti ibu bilang tadi, Bu, kenapa sih kok dari PMS bisa ke mata? Bisa karena ada satu saraf yang kalau anak MIPA ngerti kali ya, kalau ini saraf dari saraf
kelamin itu ada nyangkut ke hormon, itu ternyata ada sambungannya ke mata dan ke ini THT, telinga hidung tenggorokan, alat bicara, alat pendengaran dan alat penciuman ya. Jadi di sekitar wajah di sini sekitar kepala itu suka ada gangguan ya. Lalu dari nyeri panggul itu biasanya jadi radang sendi. Radang sendi asalnya cuma dari panggul, tapi akhirnya sendi ya, sendi lipatan ini ada lutut segala itu biasanya akan terjadi radang. Jadi misalnya susah digerakkan atau bahkan tiba-tiba jadi bengkak gitu ya, sakit ya, nggak kelihatan apa-apa tapi kok sakit gitu ya. Nah itu radang sendi. Lalu dari nyeri panggul itu jelas jadi radang panggul. Artinya si panggulnya itu sudah terinfeksi. Jadi si tulang panggulnya itu ada infeksi di situ. Jadi terjadilah radang panggul ya. Nah itu juga akan menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Jadi kalaupun Anda mengalami PMS dan tidak diobati secara tuntas, ini maaf ya, kamu harus tahu pengobatan PMS itu ada yang bisa sembuh total, ada yang nggak bisa. Jadi gejalanya saja hilang, penyakitnya saja berkurang, tapi tetap itu menetap pada diri Anda sampai kapanpun. Nah itu yang paling berbahaya, makanya kamu harus hati-hati ya kalau dalam bergaul ya. Jangan terlalu bebas. Ada aturan-aturan, apalagi kita orang beragama ya, ada aturannya. Jadi kamu harus bisa menjaga diri, memagari diri, terutama anak perempuan ya. Sama dengan anak laki juga ya. Sama aja, laki perempuan sama, kudu bener. Nah, kalau kamu menderita PMS dari sejak remaja pada saat kamu menikah, walaupun itu tanpa kamu sadari, itu bisa membuat hormon kamu rusak. Kalau laki-laki testosteron ya, kalau perempuan, anak IPA harus bisa jawab. Nah, anak perempuan juga punya hormon kan, ya. Nah, ini dua-duanya menderita gangguan hormon, sehingga hormon-hormon yang dibutuhkan untuk bukan menciptakan, untuk menjadi calon janin itu tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga Anda mandul. Artinya kalau mandul tuh nggak bisa punya anak gitu, mau diapain juga, mau diobatin kayak gimana juga, itu nggak bisa punya anak ya. Lalu selanjutnya penyakit jantung. Kenapa sih kok sampai ke jantung? Ya jelas lah. Kalau kamu merasa nyeri, sakit itu kan ada saraf yang menyambung ke kepala yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Untuk apa? Untuk mengedarkan darah lebih cepat lagi. Kenapa? Untuk memperbaiki rasa nyeri itu. Itu sudah refleks seperti itu ya. Nah, kalau itu sering terjadi, tapi kamu malu untuk bilang ke orang tua atau malu untuk kontrol ke dokter, mencari tahu kenapa, ya berarti hentakan-hentakan ke jantung itu akan sering kamu rasakan. Kalau pas kamu nyeri, langsung itu set, kena jantung ya, sakit gitu. Nah itu akan menyebabkan kalian punya penyakit jantung. Selanjutnya adalah kanker serviks. Ini kankernya perempuan ya, kanker leher rahim kalau kanker serviks itu ya. Nah itu jelas ya, kalau penyakitnya ditularkan melalui hubungan seksual, jelas leher rahim kaum wanita itu amat sangat sensitif untuk merespon hal-hal itu kan, hal asing ya, hal asing dalam tubuh kita, sehingga itu dapat membuat peradangan di sekitar serviks. Dan jika itu dibiarkan terus berlanjut tanpa pengobatan, ya itu akhirnya jadi kanker. Dan kalau hubungan seksualnya seperti tadi Ibu bilang kaum gay ya, hubungan seksualnya melalui dubur, anal, itu akhirnya, karena dubur kan bukan untuk berhubungan seksual kan, itu bukan tempat yang seharusnya, sehingga sel-sel yang ada di dubur itu mereka asingkan dengan hal-hal yang tidak sewajarnya terjadi, sehingga ada reaksi tubuh untuk melawan itu, dan akhirnya
Kalaupun apalagi kalau ada luka itu kan di situ kotor ya. Jadi gampang juga kena kanker. Oke, itu beberapa komplikasinya. Lalu sekarang kita lihat gejala-gejalanya ya. Yang pertama nih, kalau kamu mulai merasa ada gangguan, itu biasanya ada perubahan pada urin air seni, air kencing ya kalau kasarnya. Nah, air seni itu kan biasanya cair seperti air dan berwarna kuning terang. Nah, kalau itu si air seninya itu sudah mulai berubah warna, apakah itu terlalu pekat atau bahkan seperti air susu atau bahkan campur lendir, apalagi kalau campur nanah dan sebagainya, itu berarti ada sesuatu hal ya. Itu yang pertama. Lalu kalau buang air kencing terasa sakit atau panas, buang air kecil ya. Karena ada peradangan di situ, ada peradangan sehingga akan terasa sakit dan terasa panas ke sekitar panggul, panas ke sekitar perut bagian bawah ya. Lalu ada kutil atau benjolan kecil di sekitar kemaluan seperti tadi Ibu bilang ya, ada kutil kemaluan. Lalu ada memar atau rasa sakit seperti kebentur. Kalau kamu kebentur sedikit kan suka terasa sakit walaupun tidak timbul ungu gitu ya, tidak timbul memar, tapi kok sakit gitu. Nah, di sekitar area perut bawah kamu itu biasanya suka terasa sakit atau bahkan kadang-kadang ada pembengkakan di daerah sekitar kemaluan ya. Lalu sakit panggul, terutama kalau memang ada radang panggul, pasti sakit panggulnya ya. Nyeri perut bagian bawah ya. Kadang-kadang selain buang air kecil juga, kalau pas buang air besar itu bisa sulit, bisa juga seperti diare ya. Nah, itu juga akan sakit di bagian perut sebelah bawah ya. Lalu di area kelamin Anda itu terasa panas dan gatal. Panas menyebar gitu ya, panasnya itu menyebar, dan gatalnya itu bukan gatal hanya seperti digigit jamut yang pengen cuman digaruk hilang, enggak, itu gadalnya kalau kata orang Sunda mah renyem apa ya, gitulah pokoknya gatalnya tuh. Jadi bukan seperti digigit nyamuk gatalnya tuh hanya di tempat itu saja, enggak, bisa pindah kemana-mana ya. Lalu selanjutnya ada lagi gejala yang lain adalah keluar cairan yang tidak normal. Nah, ini soal cairan ya. Cairan yang keluar dari kemaluan kami itu sudah pasti kalau bukan air seni, memang ada cairan tertentu terutama untuk perempuan ya. Biasanya cairan itu keluar untuk perempuan nih sebelum haid, seminggu sebelum haid atau seminggu sesudah selesai haid. Itu normal, tapi keluar cairannya juga biasanya cuma bening biasa, tidak berbau, tidak gatal, tidak sakit dan sebagainya ya. Nah, itu untuk perempuan. Tapi untuk laki-laki juga ada. Laki-laki tidak biasa keluar cairan ya, kecuali kalau keluar sperma. Nah, ini enggak, di luar air seni yang keluar itu suka keluar juga cairan-cairan. Biasanya kalau laki-laki itu warnanya itu kuning agak pekat, kuningnya kuning susu gitu, ada putih-putih gitu kayak campur nanah kayak gitu ya. Itu anak laki-laki biasanya begitu. Lalu seperti tadi ibu bilang, kalau anak perempuan itu kan memang suka keputihan ya sebelum haid atau sesudah haid. Nah, kalau ini nggak berhenti keputihannya, terus aja semakin banyak, berbau, warnanya putih susu pekat, kadang kekuningan atau bahkan sampai berwarna hijau. Itu radangnya udah parah kalau sampai warna hijau ya. Itu keluar terus menerus dan tidak henti, disertai biasanya dengan sakit-sakit ya, sakit panggul, sakit perut bawah, panas, gatal dan sebagainya ya. Lalu ada pendarahan. Pendarahan itu artinya bukan menstruasi ya kalau perempuan. Pendarahan itu keluar darah yang tidak pada waktunya. Kan kalau menstruasi ada siklusnya ya, 28 sampai 32 hari sekali itu kan. Ada yang 7 hari, selama 7 hari atau sampai maksimal itu
hari itu, tapi jarang yang 14 hari, itu normalnya 7 hari sampai 10 hari lah ya. Nah, kalau itu keluarnya di luar jadwal itu. Nah, bukan hanya pada perempuan saja, karena perempuan suka menstruasi, tapi laki-laki juga suka ada pendarahan kalau sudah kena PMS ya. Jadi ya harus hati-hati saja. Lalu yang selanjutnya adalah ini nih, sekarang kan musim COVID ya, tapi ada juga ciri-ciri kena PMS itu seperti flu. Mulai dari batuk, nyeri tenggorokan, beringus, hidung tersumbat, menggigil, demam, lalu diare, mudah lelah, letih ya, terus mual-mual aja kayak orang ngidam. Dan sakit kepala itu udah pasti, semua saraf kan adanya di kepala, itu pasti akan sakit kepala ya. Nah, kalau kondisi ini tidak berhenti dan semakin lama semakin parah, walaupun Anda sudah ke dokter dikasih obat flu karena dikira flu, itu Anda harus curiga. Berarti ini bukan flu ya. Dan bukan juga COVID. COVID langsung menyerang paru-paru ya, kamu tahu, terus kan harus di ventilator, dibantu pernafasan dan sebagainya, itu COVID ya. Tapi ini enggak sampai sesek harus pakai ventilator, tidak, tapi kamu mampet hidungnya terus, beringusnya terus-terusan, nyeri tenggorokannya panas kesini, nggak bisa diobatin, ke dokter berkali-kali juga nggak sembuh. Dan kalau sudah parah memang terasa letih, lemas, pengennya tidur, nggak pengen makan karena mual dan sakit kepalanya yang hebat. Nah, itu harus diantisipasi juga ya. Lalu kalau ada infeksi itu pasti ada pembekakan kelenjar. Kelenjar itu kan ada di sini ya, di sini di ketiak kan, di sendi-sendi kan, di kaki, di tangan dan sebagainya. Dan itu juga akan terjadi pembengkakan kelenjar pada beberapa macam PMS ya. Jadi kalau ada pembekakan kelenjar itu kemungkinannya memang bukan hanya PMS aja, mungkin saja ada kanker juga ya, kanker kelenjar. Tapi untuk salah satu gejalanya juga ada pembekakan kelenjar ya. Dan yang terakhir itu gatal atau panas yang tidak wajar, jadi sensasinya terbakar gitu ya, gatal tapi sensasinya terbakar, ada ruam merah-merah kayak gitu ya, atau bahkan timbul bercak-bercak dan seperti itu juga merupakan salah satu gejala. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana bisa mendiagnosa dengan tepat. Kalau mau didiagnosa dengan tepat, tentu pertama dan paling utama Anda harus ke dokter. Ke dokter penyakit kulit dan kelamin barangkali, kalau harus langsung ke ahlinya ya. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa itu PMS? Pertama, harus ada pemeriksaan laboratorium. Darah Anda diperiksa, dilihat ada sel-sel tertentu yang tidak biasanya, menandakan infeksi apa, biasanya leukositnya tinggi ya kalau ada infeksi ya. Dan selanjutnya itu orang-orang laboratorium yang pandai mendeskripsikan. Lalu periksa urin, jelas, apalagi kalau urinnya sudah tadi Ibu bilang ya, ada perubahan-perubahan tidak normal gitu ya. Periksa urin, lalu periksa cairan. Nah, cairan yang keluar tidak normalnya itu juga harus diperiksa, apakah indikasinya akan apa gitu ya. Lalu pap smear. Nah, ini pap smear itu biasanya dilakukannya hanya untuk wanita ya. Pap smear itu adalah mengusap cairan vagina untuk diperiksa di lab ya. Di situ bisa diketahui tanda-tanda berbagai hal, terutama kalau sudah mulai ada gejala kanker leher rahim atau kanker serviks. Nah, Bu, aku masih gadis ya, nggak apa-apa, dah nggak akan diapa-apain, cuma dioles cairan vaginanya aja untuk diperiksa ya. Terutama untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak lebih dari 3, usianya lebih dari 40 tahun, apalagi kalau melahirkan anak pertamanya lebih dari umur 35 tahun, itu harus rajin pap smear ya. Kalau usianya masih 40-an itu setahun sekali cukup, tapi kalau usianya sudah lebih dari 50 tahun itu setahun harus 2 kali
minimal ya, diperiksa terus. Karena apa? Karena kalau usianya sudah di atas 50 tahun, biasanya sudah menopause, sudah tidak haid lagi, sehingga organ reproduksinya itu menjadi kering, kurang cairan, dan itu akan memudahkan virus atau bakteri itu masuk ya. Karena cairan itu sebetulnya itu juga yang membunuh bakteri atau virus yang masuk ya. Jadi kalau di atas 50, ini hanya sekedar pengetahuan aja, atau untuk ibu-ibu kamu dikasih tahu ya. Kalau sudah lewat 50 tahun itu pap smear di rumah sakit itu setahun minimal 2 kali ya. Lalu tes usap pada bagian infeksi atau luka. Nah, kalau ada borok-borok itu PMS itu menimbulkan borok-borok juga, seperti sifilis, gonorrhea itu menimbulkan kerusakan pada kulit ya, bahkan sampai berubah bentuk sendinya, itu bisa jadi berubah bentuk jadi gimana ya, memendek atau bagaimana, pokoknya berubah jadi. Dan itu luka-luka yang dalamnya itu biasanya ada lendirnya atau ada apa ya, cairan-cairannya, dan itu juga bisa diperiksa, diusap ya, tes usap, lalu diperiksa apakah itu tanda-tanda lukanya luka apa gitu ya, apakah itu cuma hanya gangguan kulit biasa atau ada PMS. Yang selanjutnya pencegahannya seperti apa? Pencegahannya yang paling penting tuh iman kamu harus kuat, yang jelas ya. Kamu pasti semua orang beragama. Tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan untuk berhubungan seksual sebelum menikah. Nah, itu yang paling harus kamu jaga ya. Bagi yang muslim itu akan keras sekali aturannya ya. Nah, pencegahan yang paling utama adalah menghindari melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Yang tadi itu ya, yang oral, anal, vaginal juga bisa, tapi tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena pasangannya biasanya berganti-ganti, ya, tidak dengan satu orang, tidak dikenal juga latar belakang kesehatannya, dan sebagainya ya. Udah tahu yang pasangan kamu tuh berganti-ganti juga dengan yang lain kan, ya, itu sangat menjijikan sebetulnya ya. Hubungan seksual yang tidak aman dan berganti pasangan. Nah, paling aman itu nanti kamu berhubungan seksual itu setelah menikah, sudah ada hukumnya ya, sudah ada hukumnya, sudah ada aturannya, dan pasangannya akan tetap seumur hidup. Menikah itu artinya kan taken kontrak seumur hidup ya, pertama dan terakhir, dan harusnya sekali saja seumur hidup. Nah, kalaupun kamu harus berganti pasangan, misalnya suami kamu atau istri kamu meninggal duluan atau bercerai dan ganti lagi pasangan, sedapat mungkin sepanjang hidup kamu itu jangan lebih dari 3 kali. Maksimal itu sudah maksimal. 2 kali itu masih bisa ditolerir, tapi kalau sudah 3 kali Anda harus rajin-rajin periksa ke dokter ya, karena kita tidak tahu kan pasangan kita sebelumnya seperti apa, kita juga tidak tahu ya. Makanya kalau sebelum menikah itu harus ada keterbukaan dari dua belah pihak untuk keamanan kehidupan selanjutnya. Lalu bagaimana pencegahan yang lain? Selalu menjaga kebersihan, jelas ya, terutama kebersihan alat kelamin. Artinya begini, kalau pakaian dalam itu sehari minimal diganti 2 kali minimal. Pas bangun mandi pagi dan mandi sore itu selalu harus ganti. Nah, kalau ganti juga jangan kamu biarkan kamu tumpuk di tempat cucian. Harusnya kamu langsung cuci, langsung bersihin, langsung jemur. Bu, musim hujan ya dijemurnya di yang ada atapnya, ke angin-angin juga gak apa-apa lah, tapi langsung dicuci. Kalau di sabun itu ada antiseptiknya pasti kan ya. Nah,
Itu yang harus kamu lakukan, karena kalau mandi paling daleman cuman singlet, kalau laki sama kolor barangkali ya. Kalau cewek ya daleman cuman 3-4 potong, kayaknya sekalian dicuci, nggak akan bikin buang waktu jam-jaman kan. Yang jelas itu sehat untuk kamu ya. Lalu tidak bertukar pakaian, ini nih. Yang selanjutnya adalah tidak bertukar pakaian. Apalagi pakaian dalam, ya ampun, terlalu deh kalau bertukar pakaian dalam ya. Walaupun dengan sahabat sekalipun, sahabat yang kamu kadang-kadang tidur bareng sekamar gitu ya, sobat sekolah atau temen dimanapun, bertukar pakaian itu kan, kalau pakaian apalagi bukan pakaian bersih ya, bekas dipakai, kamu kaosnya keren, pinjemin dong aku nyobain, atau jeansnya baru ya, cobainlah aku. Itu bekas dipakai dan cairan tubuhnya, keringatnya itu suka ada nempel di situ kan. Itu kan berbahaya untuk kamu. Kamu kan nggak tahu. Selengket, sesahabat apapun kamu, kalau hal-hal yang sangat privasi biasanya kamu juga nggak tahu. Nah, kamu harus hati-hati di situ ya. Perlu pakaian dalam, ya Allah, kamu kehujanan, nginjemlah. Orang kehujanan ya basah. Maaf ya, ibu jadi ngomong Sunda kebiasaan. Nah itu apalagi itu amat sangat tidak boleh. Handuk, kalau pergi main bareng berenang misalnya ya, aduh lupa bawa handuk, minjemlah handuknya. Jangan pernah lakukan itu. Mendingan kamu pakai baju dalam keadaan basah aja, baju-baju kamu sendiri, daripada kamu harus pinjam handuk bekas orang lain ya. Soal pakaian ibu ingin bahas juga. Pakaian yang bagus untuk dipakai, sehat untuk dipakai, pertama itu tidak ketat. Yang kedua, kainnya menyerap keringat ya. Kenapa ketat? Tidak boleh ketat, karena kalau ketat itu peredaran darah kamu terganggu. Anak sekarang kan senangnya pakai celana panjang yang straight gitu, kelihatannya nempel banget di kulit. Itu nggak bagus untuk peredaran, sama sekali tidak baik ya. Kamu tahu kalau peredaran darah kamu terganggu, ya berarti kesehatan kamu juga bisa terganggu ya. Apalagi udah baju ketat, minjem lagi, minjem udah punya orang lain, ya ampun ya. Lalu kenapa harus menyerap keringat? Iyalah, mau berkeringat atau tidak, maksudnya keringat habis olahraga gitu kelihatan basah gitu, ataupun sehari-hari kamu pasti tetap mengeluarkan keringat. Kalau kamu sehat pasti kamu mengeluarkan keringat, mengeluarkan cairan tubuh. Dan kalau kain baju yang kamu pakai tidak menyerap keringat, itu akan menjadi masalah untuk kulit kamu. Sekuat apapun kulit kamu, tapi kalau sering itu terjadi, pasti lama-lama akan terjadi sesuatu hal pada kulit kamu ya. Jadi kamu harus perhatikan berpakaian kamu, terutama pakaian dalam. Gak boleh ketat, gak boleh nyempit kayak gitu ya. Itu menekan, apalagi kalau sampai menekan alat kelamin kamu atau menekan perut bagian bawah, itu untuk laki-laki akan menghambat perkembangan sel hormon testosteron ya. Jadi nanti kalau hormonnya digunakan itu jadi tidak sempurna, tidak bagus. Dan kalau nanti kamu punya anak, bisa tidak sempurna anaknya karena selnya juga tidak sempurna ya. Perempuan juga sama, apalagi perempuan ya. Jadi pakailah pakaian yang enak, yang leluasa. Bukan berarti harus longgar kalau leluasa itu ya, tapi tidak pas, tidak ketat gitu ya. Dan yang menyerap keringat, biar kesehatan kamu tetap terjaga. Lalu pakaian itu, apalagi kondisi sekarang ya COVID, harus sekali pakai. Kayak masker harus sekali pakai. Kalau bukan masker yang sekali buang, kamu harus cuci itu. Kan cuman masker kecil ya, langsung cuci kalau habis pakai ya. Nah kalau masker yang hanya sekali pakai, jangan dibuang sembarangan. Kumpulkan pada wadah yang khusus. Nah, diberikan kepada tukang sampahnya, dibilang ini bekas masker. Nanti biasanya di tempat pembuangan akhirnya itu ada
yang memilah-milah, yang plastik gitu kan ya kalau anak orang-orang pemulungnya, dan itu bekas masker juga biasanya harusnya dimusnahkan ya, kan udah nggak bisa dicuci, nggak bisa, itu robek kalau dicuci hancur kan ya. Atau kalau kamu mau juga, kamu buat lubang kecil di tanah dan masker yang sekali pakai kamu itu kamu bakar, kamu tutupin pakai daun-daun kering kalau sudah tidak berapi ya. Kalau sudah hancur, sudah jadi debu, tutup daun kering dan ditutup pakai tanah, dan itu bisa jadi pupuk ya. Nah, itu kan lebih baik daripada kamu buang di mana-mana. Itu kan pasti ada bakterinya, ada virusnya kan, bekas pakai kan itu kan. Udara itu pasti ada kotorannya kan. Nah, jangan dibuang sembarangan kan, itu sangat berbahaya ya. Dan terakhir vaksinasi. Vaksinasi itu terutama untuk yang hepatitis B tadi ya. Hepatitis B itu biasanya dari bayi ada vaksinasinya. Nah, anti HBS-nya itu biasanya harus di atas 1000. Itu biasanya diulang waktu kecil, waktu balita sekali divaksin. Lalu diperiksa darahnya sudah bagus, nanti biasanya umur sekitar 11 tahun, 10-11 tahun itu harus diulang sekali lagi. Itu vaksinasi hepatitis B ya. Nah, kalau sudah lewat 11 tahun, kamu bisa cek lagi umur 20 tahunan, dilihat apakah anti HBS-nya masih bagus, berarti kamu tidak kena virus hepatitis. Tapi kalau anti HBS kamunya mulai menurun lagi, kamu harus konsultasi dokter. Dari semua hal ini yang paling utama memang menjaga kesehatan pribadi ya. Itu akan menjaga juga kesehatan keluarga kamu. Dan yang paling penting, kalau kamu mendapati gejala-gejala yang salah satunya dari yang tadi itu, jangan dulu memang parno ya. Jangan dulu kamu apa salah aku, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Nah, yang paling penting itu adalah periksa ke dokter. Karena banyak orang itu tidak pernah menunjukkan gejala apapun ya. Tetapi dengan sedikit demi sedikit itu tubuh dirusak, namanya juga virus ya. Virus, bakteri itu nyampur ada, dirusak secara diam-diam, dan itu akan, kalau sudah organ-organnya rusak, itu tiba-tiba kamu punya penyakit kanker. Lalu tiba-tiba tidak bisa melihat, atau ada cacat, ada karena sendi-sendinya tadi rusak, lalu jadi merengkel, apa ya bahasa Indonesianya, jadi gitulah pokoknya, mengecil gitu ya, lalu ya udah jadinya cacat, bahkan kadang-kadang harus diamputasi, dipotong ya, dan juga akan menyebabkan kemandulan. Jadi kamu harus memahami hal-hal ini, terutama jika gejalanya timbul, harus segera konsultasi ke dokter. Kalau nggak mau konsultasi ke dokter, minimal kamu bilang ke orang tua kamu, minimal. Jangan ngomongnya ke teman kamu, ke sobat kamu, percuma juga, dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak kamu, ya. Nah, minimal ngomong ke orang tua, dan harus jujur pada diri sendiri kalau memang kamu punya dosa. Dari hal-hal ini satu hal penting lagi yang memang bukan PMS tapi berbahaya juga untuk perkembangan alat reproduksi kamu adalah masturbasi. Apaan sih Bu masturbasi? Masturbasi itu kalau kalian sudah punya hormon yang cukup matang, suatu saat itu muncul rasa tertentu yang ingin dilampiaskan, kamu melampiaskannya pada benda, guling misalnya, bantal, atau pada hal-hal yang bisa agak keras yang lain untuk memuaskan hal itu. Itu namanya masturbasi, dan itu berbahaya untuk perkembangan alat reproduksi kamu. Karena walaupun kamu sudah hormonnya sudah bagus, itu perkembangan alat reproduksi itu belum tentu sudah bagus, ya. Kalau perempuan itu
Makanya menikahnya harus sekitar umur 20 tahun karena perkembangan alat reproduksinya biasanya sudah sempurna pada umur 20 tahun. Kalau laki-laki itu umur sekitar 24-25 tahun, itu dia lebih lambat berkembang sempurnanya ya. Jadi menikah itu sebaiknya untuk perempuan setelah umur 20 tahun. Dan untuk laki-laki itu sekitar umur 25 tahun. Selain kematangan organ reproduksi, kematangan mentalnya juga, kesiapan untuk menikahnya juga sudah cukup bagus di usia segitu. Nah, kenapa harus bagus? Karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua buah cinta ya. Kamu jangan mikirnya cinta doang. Kamu harus berpikir bahwa kamu menyatukan dua buah keluarga. Keluarga perempuan, keluarga laki-laki, dan itu bukan hal mudah seperti semudah yang dikatakan. Kan latar belakang beda, pendidikan beda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, pola pikirnya akhirnya juga berbeda. Itu harus bersatu dan itu bukan hal mudah. Tetapi kalau niatnya sudah bulat, kan manusia nggak ada yang sempurna ya, mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita yang kita tidak punya, kadang-kadang kan minder gitu ya. Tidak perlu seperti itu, hargai kelebihan pasangan kita, toleransi untuk kekurangan pasangan kita. Insya Allah kalau niatnya sudah bulat, nikah itu untuk pertama dan terakhir seumur hidup, hanya maut yang memisahkan. Apapun hambatan yang kamu hadapi nanti, insya Allah tidak akan menjadi sesuatu hal yang berat atau yang sulit dihadapi ya, atau yang sulit dicari solusi, atau yang sulit diatasi ya. Pasti ada jalannya. Itu harus adanya keterbukaan dari dua belah pihak. Menyatukan dua buah keluarga besar bukan hal yang mudah, tapi itu harus kamu lakukan. Apalagi kalau anak muslim ya, menikah itu kan menjadi sunnah Rasul ya, diakui sebagai pengikut Rasul. Nah kalau kamu tidak menikah, itu kan bukannya tidak diakui sebagai umat Rasul juga sebetulnya sih, tapi berkeluarga itu adalah salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Itu ya untuk yang muslim. Ibu kurang tahu untuk agama yang non muslim ya. Nah, itu barangkali hal-hal yang paling penting yang harus ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian memahami hal itu. Dan kalau ada pertanyaan yang Bu aku masih belum mengerti, Bu aku masih belum jelas, kamu boleh japri ibu kapanpun ya. Insya Allah ibu akan selalu jawab apapun yang kamu tanyakan sepanjang pengetahuan ibu sampai ke situ ya. Ibu tidak segala hal tahu juga, tapi ibu akan berusaha untuk mencari tahu biar apapun yang ingin kamu ketahui, ibu bisa memberikan informasi pada kalian semua. Yang terakhir dari ibu, tetap sehat. Apapun yang terjadi pada masa wabah ini, kalian harus tetap sehat. Sehat itu dengan menjaga diri. Kalau sudah menjaga diri berarti kamu menjaga keluarga. Kalau keluarganya sudah terjaga berarti lingkungan kamu juga terjaga. Dan yang paling penting, tetap selalu semangat. Semangat PJJ, jangan bolong-bolong lagi. Ini sebentar lagi sudah mau penilaian akhir semester. Nah, untuk Anda yang nilai tengah semesternya masih ada yang harus diperbaiki, masih ada yang harus dilengkapi, jangan lupa. Waktunya hanya tinggal 2 minggu lagi saja sampai sebelum penilaian akhir semester. Ya, jadi kamu harus selesaikan itu semua agar nanti pada rapot akhir semester tidak ada masalah lagi. Itu pesan ibu. Semoga kalian selalu dijaga Allah, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan lahir batin, keselamatan dunia akhirat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.